Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kusmiati. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu tentang teori investasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin Sidik Fatoni, SEMM. Di sini yang akan kita bahas yaitu ada poin pertama pendahuluan, ada latar belakang. Yang poin kedua ada pembahasan. Yang pertama ada definisi investasi, yang kedua ada jenis-jenis investasi, yang ketiga ada jenis-jenis pengeluaran investasi, yang keempat ada kriteria investasi, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi, yang keenam ada sumber-sumber dana investasi, dan yang terakhir yang ketujuh ada risiko investasi. Selanjutnya poin ketiga ada penutup, di dalamnya ada kesimpulan. Langsung aja ke pendahuluan, di sini ada latar belakang. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena investasi dapat mendorong kenaikan output secara signifikan. Selain itu juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, sebagai konsekuensi dan meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Makmum dan Yasin 2003 ayat 63. Kita masuk ke pembahasan. Di sini kita akan bahas dulu definisi investasi. Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu investasi dalam bentuk saham. Investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan utama investor dalam menanamkan dananya di bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi, atau yang kita biasa sebut yaitu return, baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya. Kita masuk ke jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi dalam bentuk aktiva real atau real asset, yaitu ini berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate. Yang kedua ada investasi dalam bentuk surat-surat berharga, yaitu financial asset. Ini berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh entitas. Pilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Nah, yang pertama ada investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go publik dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan capital gains. Nah, yang kedua ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi tidak langsung terjadi bila mana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran investasi. Ada 3 jenis pengeluaran dalam investasi, yaitu yang pertama ada investasi tetap bisnis, yang kedua ada investasi residensial, yang ketiga ada investasi persediaan. Lanjut kita masuk ke kriteria investasi. Ada banyak kriteria investasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi, di mana kriteria tersebut dapat membantu untuk melihat apakah investasi tersebut dapat memungkinkan dan menguntungkan atau tidak. Kriteria investasi merupakan sebuah metode analisis yang dipakai untuk memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan kemanfaatan yang akan diperoleh selama investasi tersebut dilakukan. Dalam mengukur atau menilai investasi yang akan atau telah terjadi, terdapat beberapa kriteria yang digunakan antara lain yaitu yang pertama ada payback period, yang kedua ada net benefit cost ratio, yang ketiga ada net present value, yang terakhir yang keempat ada internal rate of return. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. Laju investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pengaruh nilai tukar, yang kedua ada pengaruh tingkat suku bunga, yang ketiga ada pengaruh tingkat inflasi, yang terakhir yang keempat ada pengaruh infrastruktur. Sumber-sumber dana investasi. Kendati banyak sumber-sumber perdanaan investasi, namun pada umumnya sumber dana investasi hanya dilihat melalui investasi oleh masyarakat swasta nasional, penanaman modal dalam negeri,
dan investasi oleh pihak asing atau penanaman modal asing. Selanjutnya ada poin A, penanaman modal asing dalam negeri atau disingkat dengan PMDN. Penanaman modal asing dalam negeri adalah kegiatan menanam modal dalam melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negeri, badan usaha negeri, dan atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Lanjut kita ke poin B, ada penanaman modal asing atau PMA. Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing atau PMA merupakan bentuk investasi dalam jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan, dibanding dengan investasi portofolio. Penanaman modal asing atau PMA lebih banyak mempunyai kelebihan, di antaranya sifatnya permanen atau yang dimaksud jangka panjang. Banyak memberikan andil dan alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten belum tentu membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya kita masuk ke resiko investasi. Resiko adalah kemungkinan dari investasi yang dilakukan oleh investor mengalami kegagalan dalam memenuhi tingkat pengembalian yang investor harapkan. Adapun jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi dikemukakan oleh Reilly 2003 nomor 15 diantaranya. Yang pertama ada business risk, yang kedua ada financial risk, yang ketiga ada liquidity risk, yang keempat ada exchange risk, yang kelima ada country risk. Kita udah ketari itu penutup, jadi kesimpulannya, investasi adalah suatu kegiatan di mana investor menanamkan kekayaannya untuk dijadikan modal usaha dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan adanya investasi tersebut, bisa memberikan andil bagi pengembangan negara. Dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan salah satu indikator penentu tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai investasi dalam suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.